balik lagi dengan Ayu di podcast Inspirasi Muda. Saatnya muda menginspirasi. Guys, siapa di antara kalian yang lagi berjuang untuk meraih prestasi atau yang menjadi atlet? Nah, pas banget nih, kali ini kita akan membahas salah satu cabang olahraga yang cukup banyak digemari di berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak hingga dewasa, yaitu cabar pencaksilat. Nah, pencaksilat ini merupakan salah satu warisan budaya asli Indonesia loh guys. Ini telah diwariskan oleh leluhur kita secara turun-temurun nih dari generasi ke generasi guys. Dan ini sudah banyak banget dikembangkan di Indonesia, di berbagai daerah di Indonesia. Nah, berbicara tentang prestasi, kali ini kita telah kedatangan narasumber yang punya segudang prestasi, yaitu seorang atlet pencaksilat peraih medali silver Porprov Banten 2022 dengan Kak Yasir. Halo guys. Halo Kak. Iya. Terima kasih ya Kak sudah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng nih di podcast Inspirasi Muda ini. Iya. Nah, Kak Yasir gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik sampai saat ini. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini kegiatannya apa nih Kak? Kalau sekarang itu ya latihan, kuliah, kerja, dan ngelatih sih. Wow, latihan, kuliah, kerja sebagai seorang mahasiswa juga ya Kak? Iya. Itu gimana bagi waktunya guys? Banyak banget, ini pasti menarik banget nih kalau kita bicarakan lebih lanjut ya. Nah Kak Yasir, Kak Yasir kan seorang atlet pencaksilat. Itu sejak kapan sih kakak mulai ikut silat? Saya itu ikut silat dari sejak mungkin dari kelas 4 SD atau kelas 3 SD sih ikut silat itu. Wow, berarti itu sekitar tahun berapa tuh Kak? Aduh lupa lagi. Kalau sekarang kalau saya lahir 2001 mungkin itu tahun berapa ya, nggak tahu, lupa juga saya sih. Itu kalau boleh tahu dulu itu Kak Yasir ceritanya gimana sih bisa ikut silat, tertarik ikut silat sampai menjadi atlet sampai sekarang? Karena kan mulainya dari SD ya. Anak SD itu kan banyak yang masih suka main-main sama temennya, masih suka belajar. Tapi Kak Yasir ini sudah menggeluti di bidang pencaksilat ini. Itu gimana ceritanya tuh Kak? Jadi kalau dulu itu di rumah saya kan emang di satu komplek itu ada tempat latihan, wadah latihan. Jadi memang di situ di satu komplek itu ada latihan silat di situ, dan di situ orang tua ya menyarankan ke situ. Akhirnya ikut coba-coba kan, awalnya kayak ya ikut latihan ternyata kok enak gitu. Ternyata kayak nyaman aja di silat itu. Akhirnya kayak kita ikut pertandingan sampai saat ini gitu. Oh wow, itu pertanding pertama kali itu kapan tuh Kak? Waktu itu di kelas 5 SD saya pertama kali bertanding di Baitul Zaki, tempatnya itu di Jakarta Selatan. Nah, dari berbagai cabang olahraga, kenapa Kak Yasir pilih cabang olahraga bela diri nih di antara berbagai macam cabang olahraga? Itu sih karena saya emang dari dulu itu basicnya dari kecil itu emang suka kayak berantem sama temen gitu ya. Jadi kayak orang tua emang langsung kayak nyaranin, udah lu ikut ikutan aja, misalnya kayak kamu ikut pencaksilat aja, di situ kan di komplek juga ada pencaksilat, jadi di situ udah ikut aja di situ, dialihkan lah, maksudnya kayak kita ikut pencaksilat aja di situ. Terus kayak gue juga mikir kan, ketika gue ikut pencaksilat ternyata enak, ternyata ikut pencaksilat karena gue sama-sama berantem tapi beda gitu feelnya gitu. Ketika gue berantem di jalan atau berantem sama temen, pulang-pulang gue dapat marahan gitu. Ketika gue berantem di gelanggang atau di ring, pulang-pulang gue dapat bawa medali, dan di situ gue malah dapat keren, apresiasi ya dari orang tua, dari tetangga, malah kayak jadi bahan contoh gitu. Coba ikut aja kayak silat gitu, kayak Yasir gitu misalnya gitu. Kayak ini Yasir nih bisa dapat medali, terus kayak lebih seneng aja sih, dapat gitu, emosionalnya bisa dialihkan gitu ke ring itu. Wow, keren banget ya guys. Tapi Kak, kan bela diri ini banyak nih Kak. Ada taekwondo, karate, tarung derajat gitu misalkan ya. Nah, kenapa malah lebih ke pencaksilat nih? Ada alasan tersendiri atau keunikan tersendiri nggak sih dari pencaksilat itu? Nah iya sih, pertama mungkin alasannya ya, karena memang pencaksilat itu budaya bangsa Indonesia gitu ya, bangsa Indonesia tersendiri. Jadi kita lebih bangga aja di pencaksilat itu. Terus kayak di pencaksilat itu
karena memang wadahnya ada di waktu itu, waktu saya kecil itu ada gitu di Iya. kompleks saya, jadi saya ya seneng aja gitu, jadi nggak perlu nyari kemana-mana gitu. Mungkin kalau dulu di kompleks saya nggak ada, yang saya nggak bakalan sampai saat ini gitu. Wow. Terus kayak sebenarnya saya tuh pengen gitu kayak ikut kayak olahraga yang bela diri lain seperti MMA atau yang lebih bela dirinya lebih lebih fight-nya lebih seru gitu kan ya. Iya. Tapi kayak saya itu belum nemu wadahnya aja sih, wadah yang memang buat saya nyaman gitu. Misalnya kayak di sini, di sini ada klub nih, memang klub MMA misalnya gitu ya. Saya belum nemu aja gitu sih di daerah Tangerang Selatan tersendiri. Karena saya malas aja kayak harus nyari-nyari gitu. Udah nyaman juga Iya, di udah silat nyaman ya. juga gitu sih. Oke. Nah, ngomongin soal pencaksilat warisan budaya nih Kak, pasti ada sejarahnya dong Kak. Gimana sih sejarahnya pencaksilat Indonesia itu? Kalau sejarah pencaksilat Indonesia itu sebenarnya yang saya tahu ya, itu dari abad ke-7 sih, dari mungkin dari sejak kerajaan-kerajaan dahulu gitu ya pencaksilat. Kalau itu saya nggak terlalu banyak tentang sejarah pencaksilat di Indonesia. Mungkin emang sejarah pencaksilat itu emang dari Indonesia ya yang saya tahu, dan saya mungkin karena saya dari dulu itu memperdalam di pencaksilat perguruan saya tersendiri gitu. Yang memang perguruan saya itu berasal dari Jawa Timur waktu itu, yang berdiri dari 30 April tahun 1993 gitu. Jadi Udah lama juga ya Kak. tapi kalau perguruan saya itu emang masih muda kalau terbilang dibandingkan gitu. kayak perguruan-perguruan P1 atau iya. banyak perguruan lain kan itu udah sangat tua ya. Mungkin memang dari abad 7 itu dia mungkin udah ada gitu. Kalau perguruan saya mungkin masih baru gitu. Jadi memang pencaksilat itu banyak perkembangannya ya di Indonesia. Luar biasa emang sih pencaksilat. Ya, dan banyak dilestarikan juga di seluruh penjuru tanah air guys. Nah, Kak Yasir ini sudah berlaga sampai ke tingkat apa sih Kak? Kalau berlaga itu saya mungkin paling jauh ya, mungkin dari tingkat nasional di kejuaraan mahasiswa waktu itu. Kalau kayak tingkat open itu pernah juga kayak tingkat internasional, tapi internasional itu kayak masih pemula, tingkat-tingkat yang buat pemula. Tapi kalau yang benar-benar terkesan itu kayak pernah ikut kejuaraan internasional di mahasiswa waktu itu kan. Tahun berapa Kak? Internasional nasional. Iya, tahun berapa Kak? Itu waktu 2022 insya Allah sih kalau nggak salah itu. 2000 baru sih kemarin juga. Wow, ternyata sudah sampai tingkat nasional, bahkan pernah mencoba yang internasional ya Kak. Wih, keren banget. Nah, berarti untuk sampai ke tahap itu pasti ada proses-proses yang udah Kak Yasir lalui kan. Nah, itu gimana sih Kak proses seleksinya mungkin? Proses seleksi ya. Contohnya aja ya kita ambil ya, seperti mungkin kejuaraan provinsi, kejuaraan atau porprov ya. Iya. Kalau biasanya tuh yang saya pernah alami itu kayak pertama kita harus seleksi antar kecamatan dulu, sekecamatan, misalnya kecamatan Pamulang, dan habis itu kita lolos masuk ke tingkat kota lolos, baru kita masuk ke buat pertandingan di provinsi itu. Nah kalau kita udah lolos lagi sampai ke internasional pun seperti itu jenjangnya gitu pokoknya. Terus mungkin saya ada cerita menarik ya kalau kayak ngomong-ngomong kayak kita seleksi. Dulu itu awal kayak saya ikut pertandingan dan sampai saat ini gitu. Saya dulu kan pertandingan saya itu waktu masih kelas 5 SD itu saya bertanding, dan di situ saya bertanding itu kayak bener-bener rasa nervous itu pasti ada ya gitu. Pasti ada. Dan pertandingan pertama itu di situ saya kalah gitu kan. Mungkin rada sedikit kecewa, tapi saya senang gitu dengan pertandingan pencaksilat. Akhirnya di kelas 1 SMP waktu itu, kelas 1 SMP saya benar-benar kayak dapat medali pertama gitu ya, buat saya, buat orang tua bangga, dan buat saya juga kayak senang banget. Senang banget ya. Dan di situ kayak kita dapat medali perak waktu itu pertama kali itu saya inget di kejuaraan SMAN 1 Cup di Tangerang Selatan di Gor Ciputat waktu itu. Dan di situ saya benar-benar kayak anjrit, hasilnya ternyata ada loh.
Walaupun waktu itu kita nggak dapat apa-apa, cuma dapat medali doang, tapi kita rasanya kayak wah banget gitu. Udah seneng banget ya. Terus kayak akhirnya dari berjalannya waktu di kelas 2 SMP saya pindah gitu ke Jawa Timur. Oh, iya. Ke Jawa Timur, dan di situ kayak saya itu kan di Jawa Timur itu kayak sembari mondok seperti itu ya. Tapi alhamdulillahnya tuh di Jawa Timur itu saya nemu gitu, ternyata di situ itu ada wadah buat latihan silat juga. Oh, iya. Jadi oh cocok banget nih, maksudnya di sini. Gue pernah loh kayak di Tangerang Selatan waktu itu di Banten. Gue pernah ikut silat, ternyata di sini ada gue bisa ngembangin di sini ternyata nih. Beruntung banget ya. Terus kayak kita berjalan waktu gitu, kayak latihan dan ikut pertandingan pertama di sana di Kediri. Hasilnya sama gitu kayak di kita pertama di Tangerang Selatan, kalah juga. Dan alhamdulillah terus akhirnya bisa juara juga. Dan waktu itu bisa mewakili tim Kabupaten Kediri saya. Wow, keren ya. Di tahun berapa saya lupa itu, waktu masih kelas 2 SMP itu. Mewakili Kabupaten Kediri buat kejuaraan intern, waktu itu masih intern perguruan saya di Persina Sasat. Ikut pertandingan, karena kalau di Kediri itu seleksinya lebih rumit dibandingkan di sini gitu. Lebih banyak tahapannya ya. Betul. Apalagi kalau di Persina Sasat itu rantingnya juga di Kediri itu, karena di Jawa Timur itu bener-bener kayak pusatnya. Jadi banyak banget itu tahap seleksinya. Berarti pesaingnya juga banyak banget, berat-berat banget ya. Kalau di sini antar kecamatan, mungkin di sana antar kelurahan dulu, dari awal antar kelurahan. Dari rantingnya, dari ranting, habis itu naik itu. Akhirnya dari seleksi nggak langsung ke Jurprop. Kalau di Banten karena kabupaten kotanya sedikit, dia kan langsung ke Jurprop. Kalau di sana itu kita nggak langsung ke Jurprop, ada yang namanya Praprov dulu. Jadi sebelum ke Jurprop, jadi diseleksi dulu. Dia namanya udah seprovinsi, tapi mungkin dibagi wilayah. Mungkin di daerah Kediri 8 wilayah gitu. Satu event gitu. Pokoknya kita dibagi-bagi dulu, dipertandingkan. Akhirnya alhamdulillah saya masih lolos tuh sampai di tingkat provinsi waktu itu. Wow. Keren banget. Abis dari tingkat provinsi di tingkat provinsi itu saya kalah. Karena memang mungkin musuhnya lebih mapan ya, mungkin lebih ready badannya dan lebih siap dia persiapannya. Dan terus akhirnya saya kembali lagi gitu ke Tangerang Selatan di tahun 2017 waktu saya SMA, karena saya SMP di sana, saya balik lagi hijrah ke Tangerang Selatan. Awal mula di Tangerang Selatan itu benar-benar saya balik ke tempat wadah rumah saya lagi kan. Itu ikut silat. Dan teman saya itu 2 orang itu sudah masuk ke tim kota waktu itu. Gitu. Persiapan buat kejuaraan daerah Banten waktu itu, ke Jurda. Dan di situ saya benar-benar ya nggak berpikir bakalan ikut di event itu, karena saya nggak mengikuti tahap seleksi yang awal ini. Nah akhirnya teman saya itu mengajak, Sir, ayo ikut gue yuk, kemana? Ke latihan nih di binaan kota gitu. Emang boleh aja, banyak kok, maksudnya teman-teman yang memang dari perguruan lain ikut nih latihan di binaan kota, tapi memang lu latihannya dibedakan dengan atlet binaannya. Gitu. Akhirnya gue ikut dong, karena memang wah kesempatan nih. Akhirnya di situ wah emang mungkin beda latihannya, bener-bener dibedakan gitu. Atlet yang binaan sama atlet yang memang bukan binaan dari perguruan itu. Dari atlet binaan itu gue kayak mikir, wih gue latihan terus, pokoknya gue pengen bisa sampai kayak gitu ya. Waktu itu mikirnya. Akhirnya latihan terus akhirnya ada seleksi ulang gitu. Dan di situ nama gue itu dari awal sampai akhir itu nggak ada namanya gue di absen gitu. Oh gitu. Jadi nggak ada di absen sama sekali. Akhirnya karena gue mungkin di situ gue rajin latihan dan mungkin ada segi apapun yang pelatih lihat dari gue gitu. Dilihat ya pelatihnya nih. Akhirnya waktu di Hamin 4 apa Hamin berapa itu pelatihnya bilang gini, Yasir besok waktu seleksi ikut ya gitu. Wah kayak gue anjrit, kesempatan banget nih buat gue nih dia. Iya. Akhirnya di situ gue bener-bener kayak pokoknya gue ikut dah.
pokoknya seleksinya itu gue inget banget, di abis Lebaran Idul Adha itu siangnya langsung seleksi di situ. Wow. Jadi bener-bener habis Lebaran potong sapi. Kita kan karena kalau di lingkungan gue itu bener-bener kayak kalau motong sapi itu kambing itu banyak banget kan. Di Iya. situ kita capek-capek ikut walaupun masih bocah, tapi ikut-ikut motong-motong daging kayak gitu capek kan. Akhirnya ya gue langsung ikut. Alhamdulillahnya nggak tahu itu seleksinya modelnya kayak gimana. Pokoknya gue tanding Iya. dan di situ gue dipanggil buat ngisi di kelas A Putra waktu itu. Wow, di masuk Kejurnas. tim berarti nih, Iya. udah masuk tim. Wow. Akhirnya itu udah masuk tim inti. Gue kayak nggak anjrit. Dan akhirnya temen gue nih yang dua ini malah dia yang nggak masuk tim. Malah nggak masuk. Malah gue yang masuk. Makanya gue kadang agak sedikit Nggak enak ya. nggak enakan. Dan di situ yang tadinya gue latihannya bertiga terus dan dia nggak masuk tim, dia udah nggak latihan lagi, dia malas, dia kayak mungkin kayak udah malas gitu. Udah malas. Akhirnya gue latihan sendiri, gue bener-bener kayak nggak kenal sama siapapun di sana, kayak bener-bener ya gue jalan aja dah, pokoknya jalan. Akhirnya sampai titik itu ada insiden juga kayak ternyata di Hamin berapa sebulan apa 3 minggu waktu itu berat badan gue itu nggak bisa turun terus karena gue itu di over atas kan, jadi berat gue di atas. Yang waktu itu tuh di 3943 kelas A itu. Oh gitu. Dan berat gue masih di 45 44 dan gue nggak bisa turun terus itu nggak bisa. Itu turun berapa kilo berarti itu? Iya, pokoknya nggak bisa tuh turun ke 43. Akhirnya dari pelatih pertimbangan gue diadu waktu itu, abis itu dituker kelas gue. Jadi gue naik ke kelas B dan yang kelas B turun ke kelas A. Yang gue sayangin juga kayak kelas B-nya itu sebenarnya dia over juga di kelas B. Oh gitu. Dia bener-bener harus ngejar untuk di kelas A. Itu gue juga sedikit ya gak enak banget kan juga karena ya. kan dia dari kelas B aja udah over ya. Apalagi kelas A gitu. Kayak turun 2 kelas jatuhnya ya. Makanya abis itu gue bener-bener kayak pengen ngebuktiin nih bahwasannya kayak gue udah naik ke kelas B, harusnya gue udah bisa menang gitu. Dan akhirnya di situ gue sedikit emang gue badan gue juga rada nggak aman gitu ya. Akhirnya gue nggak makan tuh pagi-pagi dan terus berangkat. Waktu itu tuh berangkatnya hari Jumat dan pertandingan juga hari Jumat gitu. Jadi pertandingan hari Jumat dan berangkatnya juga hari Jumat. Biasanya kan pertandingan Jumat gue berangkat hari Kamis gitu. Iya. Nah itu hari Jumat dan berangkat hari Jumat. Jadi bareng dari Dispora kita berangkat dari Dispora tuh ke gornya. Di situ gue dari pagi sampai siang itu gue nggak makan. Kok bisa kuat ya? Pertandingan pertama itu pokoknya di habis sholat Jumat itu gue nggak makan. Akhirnya lucunya itu gue mau mesen baru mesen mie ayam kan karena di situ ada stand bazar banyak kan. Iya. Bang mesen mie ayam dong bang, gue gituin kan. Akhirnya kayak mesen mie ayam di situ sama abangnya baru mau mesen terus pelatih gue datang nih. Sir jangan makan mie ayam, nanti aja lagi makannya diganti gitu. Ini soalnya lu pertandingan partai pertama, jadi gue pertandingan pertama, gue langsung shock dong, anjay gitu kata gue nggak makan nggak apa, terus itu gue partai pertama kan, akhirnya pertandingan pertama gue kalah langsung tuh. Di situ, dan di situ gue juga dari pertandingan itu gue belajar juga dan di situ gue juga ada agak sedikit dikasih marahan atau omelan lah, bawelan dari si mungkin dari head dari apa ya nggak tahu lupa gue, pokoknya dari pelatih atau dari pengurus. Ini kayak kata-katanya tuh gini, kayak ini padahal dia itu udah nurunin lu loh, apa namanya, udah naik buat lu buat main di kelas B, tapi lu malah ngecewain gitu, pokoknya kata-katanya kayak gitu, kayak ada sedikit gue bikin down. Nah kayak di situ kan pelatih gue langsung kayak ngomong ya, ya udah nggak apa-apa sih, pokoknya lu buktiin aja nanti di event kedepannya gitu kan, nanti kan event ke depan ada Porkot waktu itu pekan olahraga kota kan. Di situ gue langsung kan, oh iya juga sih ya, pokoknya gue pengen ngebuktiin hal itu kan. Habis itu kayak di situ ada seleksi, waktu itu seleksi kecamatan di situ. Sebelumnya gue udah masuk sih di kecamatan Setu dan di situ gue disuruh masuk ikut seleksi di kecamatan Ciputa Timur ini. Dan di kecamatan Ciputa Timur ini gue ternyata ketemu lagi nih sama si atlet yang kemarin tuker itu. Ketemu lagi.
Dan gue di situ alhamdulillahnya gue bisa menang tipis lah di situ. Dan akhirnya gue menang tipis, gue bisa ngewakilin Kecamatan Ciputat Timur buat ikut kejuaraan Porkot Pekan Olahraga Kota di situ di tahun 2017 waktu itu. Kejuaraan Porkot di situ, alhamdulillahnya bener-bener kayak gue dimudahkan itu setiap jalan gitu. Walaupun waktu pertandingan pertama itu gue sempet kayak bengkak, kaki gue bener-bener kita nggak bisa jalan. Tahu nggak sih kayak pertama kita nendang orang tapi kenanya sikut itu. Wow, itu sakit jadi banget bener-bener kayak bener-bener akhirnya pertolongan Allah mungkin ya gitu ya. Jadi kuat lagi Iya, nggak tahu juga doa restu orang tua juga ya. Iya. Jadi pertandingan pertama, pertandingan kedua dan akhirnya di final gelalahnya ketemu lagi nih sama si anak itu. Yang tuker itu. Ketemu sama anak iya, itu. iya. Alhamdulillahnya gue ya dari babak 1 sampai babak ketiga gue menang ya dengan menangnya sedikit mutlak di situ. Kalau pencaksilat kan itu ada benderanya gitu. Kalau menang caranya menang poinnya dari angkat bendera. Iya. Nah di situ kebetulan wasitnya 3, biasanya itu 5 wasit, tapi di situ insya Allah kebetulan 3 dan 3 bendera itu ngangkat semua ke bendera sudut gua kan waktu itu. Alhamdulillah. Menang Dan, ya. Nah di situ kayak lucunya itu kayak yang pelatih yang kemarin yang tadinya Ngeremehin. waktu ngeremehin gua waktu itu, dia ngeliat kenapa kemarin nggak seperti itu gitu kan di gitu. Ya gua mikir ya dalam hati gue ya emang belum kodarnya aja gitu. Mungkin makanya gue pengen ngebales di kedepannya gitu. Gue pengen ngebuktiin aja. Akhirnya berjalannya waktu, gue latihan intens, bener-bener kayak gue pokoknya gue harus bisa menang nih di pertandingan provinsi ini. Jadi gue nggak mau nyanyain itu hal itu. Pokoknya gue latihan terus. Akhirnya sampai kan di pertandingan itu. Pertandingan itu gue menang. Main pertama gue menang, kedua gue main pertama gue menang, kedua gue menang. Pas di finalnya gue ketemu sama atlet PPLP, pelatihan provinsi waktu itu, atlet PPLP. Akhirnya ya karena memang dianya juga udah bagus ya, gue juga ngakuin dia emang bagus lah cara bermainnya gitu. Dan akhirnya gue di Kodar kalah di situ. Di situ gue terus berjalan sampai di mahasiswa, singkat ceritanya mahasiswa. Gue di mahasiswa, gue ikut kejuaraan pertama di mahasiswa itu di kejuaraan Disnatalis UNJ waktu itu di 2022 atau 2021 ya. Insya Allah itu lupa gue. Di situ alhamdulillahnya gue emang pertama kali ternyata suasananya beda banget nih. Ternyata di pelajar yang gue kira itu udah serem banget, ternyata ada yang lebih serem lagi nih di sini. Itu di DKI waktu itu kan. Kejuaraan nasional waktu itu di Disnatalis itu open nasional. Dan di situ dari berbagai macam daerah dari mungkin kalau biasanya disebut kayak kejurnas Perti atau kejuaraan nasional perguruan tinggi di situ. Ada yang dari Jadi banyak antar mahasiswa gitu ya. Pertama itu gue ketemu sama atlet Semarang waktu itu kayaknya. Itu kayak bener-bener waduh anjrit gue ketemu jauh banget nih lawannya kan. Pasti kalau dia jauh pasti dia udah nyiapin banyak teknik atau persiapan yang cukup. Ada persiapan lah ya, jauh-jauh ke Jakarta. Akhirnya alhamdulillah gue di situ menang dan pokoknya gue di kejuaraan di Disnatalis itu gue dapet juara 3 di situ di Kodarnya. Tapi sebelum gue masuk ke kejuaraan itu sebenarnya gue udah mengikuti tahap seleksi karena kalau kita mau ikut akan di DKI itu ada namanya pembinaan mahasiswa PPLM kan PPLM di situ. Gue ikut PPLM di situ. Akhirnya tapi gue emang belum di Kodar, kita belum menang kan. Di situ gue nggak bisa masuk karena memang ada beberapa hal yang dipertimbangkan di situ. Gue nggak masuk di situ. Akhirnya ya gue ikutlah kesempatan di unjuk gigi lah caranya kan, unjuk gigi di kejuaraan Disnatalis. Disnatalis ternyata gue juga kalah hanya dapat di peringkat 3 kan, di juara 3 di situ. Tapi ya namanya jalannya Allah gitu. Waktu itu ada namanya Bapomi atau pembinaan mahasiswa DKI waktu itu. Jadi di Bapomi itu ada slot kosong nih. Jadi yang atlet-atlet yang emang udah masuk ke binaan PPLM, ke Platda itu nggak boleh nih masuk ke Bapomi ini. Jadi benar-benar buat kesempatan lain. Nah akhirnya
si Bapomi ini nyari atlet-atlet yang memang punya potensi dan dia lihat dari track record yang ada di kejuaraan yang sebelumnya. Oh iya. Akhirnya gue di situ alhamdulillah dapat panggilan. Jadi kayak Berarti track gua- recordnya Kak Yasir ini bagus Ya ya. enggak, itu biasa aja sih, maksudnya gue kayak apa mungkin yang lebih bagus udah pada masuk, jadinya gue yang paling bawah nih di situ. Tetap aja keren Iya. pokoknya. Jadi akhirnya di situ gue kayak wah ini kesempatan emas banget, jadi gue bener-bener dilema kita di situ karena gue di situ baru pertama kali masuk pekerjaan. Jadi kan gue di situ gue kerjanya sebagai guru olahraga ya. Jadi guru olahraga gue dia masuk pekerjaan dan di situ dari baru sebulan mungkin ya, sebulan atau 3 minggu itu gue dapet panggilan. Anjir, dalam hati gue kayak kenapa nggak sebelumnya aja. Tuh, maksudnya cedera patah tulang seperti ya bau copot itu kan masih jauh banget ya dari kata jantung ya, kayak